Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa sama-sama belajar menuntut ilmu di rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yang semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang keempat, yang mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Belum akan bacakan hadisnya terlebih dahulu dan terjemahkan, baru kemudian kita akan jelaskan kandungan dan makna dari hadis ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dan telah berkata kepada kami, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya dan dipercaya, adalah orang yang benar dan dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya, ya, penciptaannya selama 40 hari, ya, ketika berada di dalam perut ibunya. Summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik. Lalu kemudian di dalam perut ibunya dia menjadi 'alaqah selama 40 hari itu juga. Ya, 'alaqah ini artinya adalah segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mislu dzalik. Lalu kemudian selama 40 hari menjadi segumpal daging. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 berapa jemaah sekalian? 120. Nah, ini kalau secara zahir hadisnya, nanti akan kita jelaskan. Summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Lalu kemudian dikirim, diutus oleh Allah malaikat, lalu ditiupkan ruh di dalamnya, di dalam segumpal daging tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu diperintahkan dengan 4 perkara. Bikatbi rizqihi. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk setelah ditiupkan ruh, dicatatlah rizkinya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya, kapan ajalnya tiba. Wa amalihi, dan juga amal perbuatannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia akan bahagia, apakah dia akan sedih, ataukah dia akan bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan para penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada batasan antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya 1 hasta. 1 hasta itu adalah antara ujung jari dengan ujung siku, itu 1 hasta. Saking dekatnya diumpamakan oleh Nabi dengan 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab,
kitab, tapi sudah ditentukan, sudah ditulis bahwa fayamalu bi amali ahlin nar, bahwa dia ini adalah penduduk neraka meskipun sudah sangat dekat dengan surga. Meskipun sudah sangat dekat sekali dengan surga, hanya batasan antara dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Tapi ketika Allah sudah tulis, Allah takdirkan orang ini meskipun sudah dekat dengan surga, tapi dia adalah penghuni neraka, maka ditakdirkan di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan para penduduk neraka. Kemudian dilemparkanlah orang tersebut ke dalam neraka. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada di antara kalian yang dia sudah sangat dekat sekali dengan neraka dengan amalan-amalan para penduduk neraka. Sudah sangat dekat dengan neraka, sudah segala macam kemaksiatan dicobainya. Ya. Semua kemaksiatan yang membuat seseorang dekat dengan neraka suah dicobainya. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di dalam takdir Allah dituliskan orang tersebut adalah orang penghuni surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi dituliskan orang tersebut adalah seorang penghuni surga. Ya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga. Lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Fayadkhulaha, lalu kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan ambil beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian, kenapa sampai Abdullah bin Mas'ud? Faedah yang pertama, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan di sebelum beliau menyebutkan, menceritakan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, beliau menyebut Nabi adalah seorang as-sadiqul masduq, seorang yang benar, seorang yang terpercaya, dan Rasulullah SAW dibenarkan. Artinya Rasulullah terpercaya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW adalah seorang yang terpercaya, tidak pernah berdusta, ya. Dan Rasulullah SAW dalam segala hal yang beliau sampaikan terkait dengan agama ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin Rasulullah itu salah dan berdusta di dalam masalah agama. Ini prinsip. Makanya Abdullah bin Mas'ud mendahului yang akan beliau ceritakan, karena yang diceritakan ini perkara gaib, jamaah sekalian. Yang kada kelihatan, yang kada ketahuan, siapa nang tahu, kita semua lahir jamaah sekalian. Tapi sadarlah kita apa yang terjadi pada saat kita di dalam parut itu, sadarlah. Kada sadar. Itulah termasuk dari perkara gaib. Kada tahu kita. Kalau tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, kita nggak tahu. Sehingga karena itu perkara gaib, Abdullah bin Mas'ud mendahului perkataan beliau sebelum menyebutkan perkara gaib ini yang mungkin tidak semua orang akan percaya. Ya, khususnya pada zaman tersebut. Yang tidak semua orang akan percaya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendahului perkataan beliau dengan menyebut Rasulullah adalah seorang yang terpercaya dan diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan perkara yang gaib? Jadi kalau di dalam hadis ini ada dua perkara gaib. Yang pertama tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibundanya masing-masing. Jadi bagaimana janin itu menjadi seorang yang memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki kepala, memiliki bentuk. Ya, itu disebut prosesnya di dalam hadis ini. Itu perkara gaib, kita nggak tahu. Yang kedua adalah tentang perkara takdir. Itu gaib, jamaah sekalian. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sampai takdir itu terjadi. Tahulah kita apa yang akan terjadi setelah Isya ini. Kita mungkin bisa merencana, tapi pastinya kita tidak tahu. Pian berencana habis Isya ini hendak makan ke warung. Apakah itu pasti akan terjadi? Belum tentu. Bisa jadi bini pian bekiau di rumah, bulik jar bini pian. Kada kawa, inggih. Kada kawa. Nah, kada wani jadi bini. Pian berencana malam ini misalnya hendak mau unjun, siap dah unjunan di kendaraan. Tapi ujar bini pian bulik, anak demam garing awak. Bulik pian.
Meskipun sudah merencana. Jadi kita itu tidak tahu takdir itu apakah sebagaimana yang kita rencanakan atau seperti apa. Tidak tahu kita sampai takdir itu terjadi, jemaah sekalian. Sebelum takdir itu terjadi, itu masih disebut dengan perkara yang gaib. Nah, bisa dimengerti sampai sini, jemaah sekalian. Nah, gaib itu ada dua macam. Nah, kalau kita mau sebutkan gaib itu ada berapa? Dua macam. Baik. Kalau kita sebut perkara gaib itu artinya perkara yang tidak terlihat, perkara yang kita tidak ketahui. Gaib itu kata para ulama ada dua macam perkara gaib, supaya kita jangan sampai tersalah. Perkara gaib. Nah, itu ada dua macam. Ya, ada yang nisbi. Perkara gaib yang nisbi. Nisbi ini artinya adalah gaib buat sebagian orang. Ya, artinya untuk sebagian orang. Contoh, pada saat pian di musola, pian tidak tahu apa yang terjadi di rumah pian. Jadi apa yang terjadi di rumah pian saat ini, ya kosong misalnya rumah pian. Kada tahu pian kucing kah menanggung iwak, memakan iwak pian di bawah. Kada tahu. Itu perkara yang gaib. Piannya di masjid 2 laki bini, 4 pengajian, khusyuk mendengarkan pengajian. Tapi pian tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Tapi pian tidak tahu apa yang terjadi di tempat gawian pian malam ini. Kada tahu. Yang tahu adalah orang yang di situ. Begitu pula mereka yang di sana nggak tahu apa yang pian lakukan di sini sampai pian memberitahu, aku di sini pengajian. Mereka juga tidak tahu bagaimana pian pengajian, mendengarkan kah, main HP kah, atau teguring kah, kada tahu. Di pengajian tidak. Itu perkara yang gaib, tapi untuk sebagian orang. Untuk pian tahu, untuk kawan nang dihiga pian tahu apa yang pian lakukan. Tapi untuk kawan pian nang di pasar, orang-orang di rumah pian, anak-anak pian yang misalnya tinggal di rumah pian, itu kada tahu apa yang pian lakukan di sini secara detail. Bisa dimengerti? Itu gaib nisbi, sebagian orang saja. Tapi untuk pian itu tahu. Baik. Yang kedua adalah namanya gaib mutlak. Perkara yang gaib mutlak. Nah, ini adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah memberitahu kepada siapa saja yang Allah kehendaki sebagian dari perkara yang gaib tersebut. Nah, dan terkadang Allah memberitahu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tentang sebagian perkaranya. Contoh seperti yang tadi kita sebutkan, masalah ya apa yang terjadi dalam perut seorang ibu pada saat mengandung. Nggak tahu kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita melewati apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya, melewati Rasulullah. Begitu pula sebagiannya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ya mereka diperintahkan untuk meniupkan ruh, yang mereka diperintahkan untuk mencatat tentang 4 perkara tadi. Bisa dimengerti sampai ini? Contoh juga di dalamnya adalah yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Contoh seperti hari kiamat. Ada 6 tahunnya jemaah sekalian tentang hari kiamat. Contoh tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala aja. Masalah takdir, tidak ada yang tahu. Masalah takdir itu tidak ada yang tahu jemaah sekalian. Makanya kalau ada orang yang meramal takdir yang akan datang, itu sudah pasti dia berdusta. Bohong. Kenapa? Karena takdir itu murni, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja.
Jadi kalau pian naudzubillahi min dzalik masih sampai wahini percaya dengan ramalan-ramalan yang akan datang, ya, yang terjadi di hari yang akan datang, itu berarti kita jangan sampai masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man atakahinan au arrafan, barang siapa yang dia datang kepada seorang peramal atau seorang penyihir, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kada diterima, tapi tetap wajib sholat, cuman kada berpahala dan tidak diterima. Termasuk di dalamnya ramalan-ramalan zodiak. Ini bintangnya Taurus, ini bintangnya apalagi biasanya Scorpio. Wah, ini bintangnya ini, orangnya nang kayak ini misalnya, ya ini bila bulan ini sedih, bila bulan kaina senang, bila bulan kainanya lagi dapat jodoh. Nah, itu murni hak ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu sampai itu terjadi. Sudah bisa dimengerti seperti ini? Baik. Perkara gaib yang disebutkan di dalam hadis ini ada dua. Nah, perkara gaib nih ya, yang disebutkan di dalam hadis yang baru saja kita baca, ya, perkara gaibnya ini adalah perkara gaib yang mutlak, ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah tentang masalah tadi, ya, penciptaan, proses penciptaan manusia. Dalam hal ini adalah janin di dalam perut ibunya. Yang kedua tentang masalah takdir. Tentang masalah takdir, ya. Dan tentang masalah takdir itu ada beberapa perinciannya, ya, nanti akan kita sebutkan. Sampai sini bisa dimengerti jemaah sekalian? Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sudah ya? Ulun mau terangkan. Boleh ulun hapus? Boleh? Baik. Kalau dilihat dari hadis yang kita baca jamaah sekalian, kira-kira ruh itu ditiupkan kepada janin setelah berapa hari jamaah sekalian? Setelah berapa? Berapa? 40 tambah 40 berarti 120. Jadi kurang lebihnya kalau di dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud, itu 40 air mani, 40 segumpal darah, 40 lagi segumpal daging. Segumpal daging. Baik. Kalau ditotalkan jumlahnya semua berapa? 140. Di dalam hadis ini 100 berapa? 120. Ini dasar ulun ada mentes pian dasar kelingat. Salah itu. Nggih. Biasanya kan anu aja. Berarti dasar bujur kelingat salah tulis. Nggih. Berapa? 120. 40 120 hari, ya. 120 hari. Lalu di hadis tersebut setelah 120 hari diperintahkan kepada malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk ditiupkan roh di dalamnya. Lalu kemudian dicatatkan tentang 4 perkara. Ya, dicatatkan tentang berapa? 4 perkara. Yang pertama tadi adalah, ya, tentang rezekinya. Yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, yang ketiga tentang ajalnya, dan yang keempat tentang kehidupannya. Jadi ada berapa tadi? 4. Ditiupkan ruh, tiup ruh, baru kemudian setelah itu ditentukan 4 perkara. Tentukan 4 perkara. Apa saja 4 perkara tersebut? 1 adalah apa? Rezekinya. 2 apa? Amal.
Amalnya ini kayak apa? Baikkah, burukkah? Bagaimana dia beramal solehkah atau tidak? Yang ketiga, ajalnya kapan? Di mana? Kita tahu kita hidup di Banjar, apakah mesti kita meninggal di Banjar? Belum tentu, jemaah sekalian. Belum tentu. Ulun punya keluarga, ada keluarga, jadi dia tuh sering minta sama orang Banjar waktu ulun kuliah, ya beberapa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lebih. Pada saat ulun kuliah, jadi dia itu minta sama Allah, orang Banjar, ya, jarang. Ulun tidak tahu apakah beliau sudah haji atau belum itu, tapi suatu ketika dia minta sama Allah, ya Allah, ulun hendak mati di Mekah, ulun mati di Mekah, gitu terus doa. Anak-anaknya pada bingung, ini kenapa nih mama nih anak minta mati di Mekah nih. Sempat ada yang negur, mak, jangan mak, ngalihkan hati, karena ke Mekah kan jauh. Ya, suatu ketika dia Allah kasih rezeki untuk berangkat umroh. Ya. Dulu umroh itu tidak semudah sekarang. Ya. Kalau dulu itu lama baru punya kesempatan buat umroh. Ya. Akhirnya dia itu ulun menyaksikan kan, pas ulun kuliah di sana, ulun ditelepon sama keluarganya, Ustaz, tolong datangi akan mama. Oh ya ulun, kenapa? Karena mama ternyata kata mereka garing tertinggal di Mekah selama 6 bulan dirawat di Mekah dan meninggal di situ. Kada tahu jemaah sekalian, kada tahu kapan kita meninggal dunia, ajalnya kita di mana kita nggak tahu dan kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Oke, biar berdoa, ya Allah, ulun hendak minta dalam keadaan kita ini matinya beramal soleh, hendak mati di Banjar misalnya. Kita. Tapi apakah pasti seperti itu, kita nggak tahu, dan semua sudah dicatat, ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Dan bisa dimengerti, bisa ajal yang keempat adalah apakah dia bahagia atau ya sengsara. Bahagianya dia kapan, sengsaranya dia kapan, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan semua ini adalah perkara gaib. Semua ini perkara gaib. Baik. Sampai sini bisa dimengerti jamaah sekalian. Yang menarik adalah jamaah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW. Ini kita perhatikan ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari sahabat Nabi Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marra bin nutfati 42 lailah." Jika sudah air mani itu melalui 42 hari. Berapa hari jemaah sekalian? 42. Baik. Jika air mani itu sudah melalui 42 hari, ba'atsallahu ilaiha malakan. Maka Allah mengutus malaikat. Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha. Lalu kemudian malaikat yang diutus oleh Allah membentuk air mani tersebut. Ya. Lalu kemudian menciptakan pendengaran untuknya dan juga penglihatan. Ya. Wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk malaikat tersebut ya, menjadikan kulitnya, dagingnya dan juga tulangnya. Berarti di sini ya, lalu kemudian ya ditiupkan roh kepadanya. Lalu kemudian ditiupkan roh kepadanya. Baik. Kemudian setelah itu ya disebutkan hadisnya tadi, ditentukan rezekinya, ditentukan kemudian amalnya, ditentukan ajalnya, kemudian ditentukan apakah dia bahagia atau tidak. Baik. Di dalam hadis tadi diriwayat Imam Muslim. Hadisnya juga sahih. Kalau yang di sini 100 berapa? 20. Sedangkan di dalam hadis tadi hanya 42 hari.
mana yang lebih benar. Karena yang di sini dibentuk, ditiupkan ruh itu selama 120 hari baru ditiupkan. Adapun di hadis di dalam Sahih Muslim tadi itu disebut 42 hari. Berapa hari jemaah? 42. Selisihnya banyak. 120 lawan 42, hampir sepertiganya. Yang mana yang lebih tepat? Wallahu ta'ala alam. Jamaah sekalian, ya, wallahu ta'ala alam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa inna ahadakum, dan ini riwayat yang sahih, di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithlu dhalik. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadisnya yang kita bacakan semuanya sahih. Bukhari, Muslim, ada yang Muslim. Baik. Di dalam hadis yang barusan tadi kita baca, itu ditiupkan ruh dan dibentuk, ya, ditiupkan ruh dan dibentuk janin itu adalah di hari keberapa? Hari keberapa? 42 hari. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau yang kedua hanya 42 hari sudah berbentuk janin, ya. Di dalam hadis yang ketiga sama dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasanya proses 40 ini adalah 40 ya, ketiganya di dalam 40 hari. Jadi proses air mani, segumpal darah, segumpal daging itu semuanya berlalu 40 hari. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Ulun pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya janin itu sudah ditiupkan ruh, sudah dibentuk berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, itu adalah dalam waktu kurang lebih 42 hari. Artinya jamaah sekalian, kalau dalam 42 hari qadarullah, Allah takdirkan seseorang itu keguguran, maka berarti dia harus tahu bahwa diperlakukan sebagaimana yang sudah memilikinya nyawa. Dikuburkan apabila ada bentuknya, dikuburkan, ya, dianjurkan untuk diberikan nama, ya. Jadi seperti dianjurkan juga, misalnya kalau keguguran sudah ada bentuknya, ya, nah maka dianjurkan diperlakukan seperti itu. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Jadi kalau ada orang yang fal'iyatubillah, ya, fal'iyatubillah, ya, orang yang misal, ini tetap nggak boleh, tetap haram jamaah sekalian. Tapi orang yang menggugurkan kandungan dengan sengaja karena misalnya, ya, hamil di luar nikah, yang menggugurkan kandungan sebelum 42 hari dengan yang setelah 42 hari dosanya beda. Kenapa? Karena yang sudah 42 hari sudah bernyawa. Artinya dia sama dengan membunuh dan menghilangkan nyawa. Kalau sudah berapa? 42 hari. Karena yang tadi kita sebutkan, yang lebih kuat secara pemahaman adalah 42 hari, didukung dengan hadis-hadis yang lain tadi yang ternyata menyebutkan yang 40 ini maksudnya adalah ketiga proses ini berjalan di dalam 40 hari, kurang lebih 40 atau 42 hari. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Baik. Sekarang ulun mau tanya, kalau ya, seorang wanita yang sudah hamil selama misalnya 2 bulan, perkiraan ini udah 2 bulan ini,
Ya. Berarti berapa hari? 60 hari. Kalau menurut hadis tadi berarti sudah ditiupkan ruh di dalamnya. Ulun juga ada baca-baca jurnal terkait dengan kedokteran modern. Ternyata memang betul yang 40 hari ke atas itu ya kadang-kadang sudah ada bentuknya. Ya, jadi tidak menunggu sampai berapa 120 hari. Ternyata 42 hari itu sudah artinya ada bentuknya, ya ada tangannya, ada kepalanya, meskipun tidak sesempurna yang sudah besar. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Baik. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi? Lawas lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara faidah terkait dengan hadis ini, ya, di antara faidah ini bisa dimengerti ya. Jadi berapa hari setelah hamil ditiupkan, berapa hari? 42 hari. 40 sampai 42 hari sebagaimana tadi di dalam hadis yang sahih. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuk ke dalam ya terkait dengan takdir. Ya, terkait dengan takdir. Ya, 4 perkara yang ditiupkan tadi, 4 perkara yang dituliskan tadi, ini adalah apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dan pasti terjadinya, pasti itu. Nggak mungkin enggak. Masalah rezeki semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pasti akan dapat rezeki, cuman kadarnya berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, amal, semua kita beramal. Ada yang baik, ada yang buruk. Amalnya, perbuatannya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini juga pasti akan kita temui dalam kehidupan kita. Ajal. Ada kadang-kadang mati, hidup di dunia ini selawasan adakah? Kadada. Manusia, makhluk Allah semuanya itu pasti akan mati. Ya. Bahkan kematian itu sendiri pun kelak akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dikumpulkan itu ahli surga sama ahli neraka setelah masuk ke dalam neraka ahli neraka, setelah masuk ke dalam surga ahli surga, itu semua mereka menyaksikan bahwasanya kematian itu dijadikan sebagaimana domba dan disembelih. Maka dikatakan kepada para penghuni neraka, la mautalakum, tidak akan pernah kalian mati. Artinya mereka akan disiksa selamanya di dalam neraka. Begitu pula kepada para penghuni surga dikatakan kepada mereka, tidak akan pernah kalian mati. Artinya mereka akan berada di dalam kenikmatan selamanya karena kematian itu sudah disembelih, sudah nggak ada lagi. Bahkan kematian itu sendiri pun ya akan mati. Semuanya pasti akan mati. Ajal kita semuanya pasti akan menemui ajal. Yang keempat adalah bahagia ataupun sengsara. Itu bagian dari perjalanan hidup. Ada nang masa kita itu bahagia, ada nang masa kita itu sedih. Makanya orang itu hidup kalau bahagia terus. Apa nih bahagia terus? Ya bahagia terus. Ada masa sedihnya. Nah ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan istidraj. Bahagia terus, maksiat aja terus dia bahagia terus, bisnisnya naik terus. Ini istidraj namanya. Orang yang namanya bagaimanapun banyaknya harta pasti akan ada sedihnya. Karena sedih itu normal. Rasulullah SAW juga bersedih. Ya. Seneng, ada nggak orang sedih terus hidupnya? Ya. Pasti akan ada senangnya. Jadi kadang-kadang nang murni sad boy itu kadang-kadang nang sad boy kadang-kadang murni pasti akan ada bahagianya ya. Harus sedih terus ada pasti akan ada bahagianya pasti. Nah 4 perkara ini semua kita akan lalui dan ini adalah bagian inti dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang pertanyaannya,
Apa pentingnya kita mempelajari ini? Apa pentingnya kita mempelajari terkait dengan 4 perkara yang merupakan takdir Allah yang kita semua pasti akan melewatinya? Apa? Maka para ulama menyebutkan faedah dan fungsi kita mempelajari terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah ini ya faedah mempelajari dan beriman terhadap takdir. Takdir itu ada 2. Intinya itu ada 2 jemaah sekalian. Ya. Yang pertama, agar tidak terlalu bersedih. Saat kita kehilangan, saat ada hal-hal yang membuat kita sedih, saat kita gagal, jangan terlalu terpuruk dan jangan terlalu bersedih. Apabila sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak bisa kita capai, jangan terlalu sedih karena itu sudah takdir Allah. Segala sesuatu yang bukan milik kita, yang tidak ditakdirkan untuk kita, itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Coba ijabin sekuat tenaga minta tolong dengan seluruh makhluk. Kalau Allah sudah mengatakan itu bukan untuk kita, maka tidak akan pernah bisa kita miliki. Nggak pernah. Ya. Ma'akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tidak engkau dapatkan tidak akan pernah engkau dapatkan, tidak akan pernah. Kalau sudah takdirnya Allah, ya ini lain ampun ikam wajar Allah, itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Pian hendak sebuah harta, pian hendak misalnya nih anak muda hendak lawan bibinian, hendak bener kawin lawan bibinian itu, hendak bener mau berdoa siang malam. Ya, di hadapan Ka'bah berdoa, di Raudhah berdoa, ya Allah, ulun hendak kawin lawan bibinian itu. Nah, disambatnya ngarannya, di sepertiga malam terakhir disambatnya, ya Allah, bila jauh dekatkan ya Allah. Bila jauh dekatkan ya Allah. Ya Allah, bilanya memang itu adalah takdir ulun ya Allah, dekatkanlah, mudahkanlah ya Allah. Bilanya memang bukan takdir ulun, takdirakan ya Allah. Karena kau itu ya. Itu nggak bisa jemaah sekalian. Kalau memang sudah bukan takdirnya, hendak kayak apa aja. Kalau memang bukan takdirnya, itu tidak akan pernah bisa. Kayak apakah biar berusaha pun tampan ting bolak-balik, bukan takdirnya, nggak bisa. Sudah bisa. Bahkan ada kadang-kadang yang minta, Ustaz bolehlah berdoa. Pernah Pak ditanya, Ustaz bolehlah berdoa, Ustaz, ya Allah, mudah-mudahan ulun berjodoh dengan itu. Bilanya nyalain jodoh sekalian ya Allah, mudahan inya kada kawin-kawin selesai. Kada kawa itu. Kada kawa. Sudah, ini yang pertama ya, agar tidak apa? Terlalu bersedih. Kalau memang itu yang kita inginkan tidak bisa kita miliki, maka kita paham itu sudah takdir Allah. Allah sudah paham kita jemaah sekalian. Oh, inilah Allah mentakdirkan seperti itu, hendak lawan A dapatnya B. Ya, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah fungsinya, sudah sampai guys, belum tuntaskan dikit lagi ya. Yang kedua adalah agar tidak terlalu senang dan tidak sombong. Tidak sombong apabila kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita bisa jadi menganggap itu adalah hasil daripada usaha kita, hasil daripada apa yang kita kerjakan. Padahal itu semua adalah takdir Allah. Makanya tidak semua orang yang berusaha itu berhasil. Harusnya kita sadar di situ jemaah sekalian.
Ya, makanya ketika misal kita berhasil mendapatkan apa yang kita impikan, jangan sampai terlalu senang dan jangan sampai terbetik dalam hati kita sombong, karena yang kita dapatkan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu fungsinya kita belajar, kita beriman kepada takdir Allah. Dua, satu, jangan sampai terlalu sedih, terlalu terpuruk apabila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kita sadar itu merupakan bagian dari takdir Allah. Dan apabila seseorang memang bukan takdirnya sesuatu tersebut dia miliki dan dia dapatkan, tidak akan pernah dia akan bisa mendapatkannya. Ya, itu. Yang kedua di antara fungsinya tadi adalah agar tidak terlampau senang banget sampai lupa kepada Allah dan tidak sombong. Karena dia tahu bahwasanya semua yang dia dapatkan itu berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak takdirkan, itu tidak akan pernah dia dapatkan. Sehingga ngapain sombong? Orang semuanya itu berdasarkan izin dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu, nggak pantas menyandarkan kepada diri kita keberhasilan tersebut. Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.